Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku ya guys, karena di sana aku sering banget sharing, dan juga kalau kalian mau bertanya boleh silakan. Atau kalian yang mau langsung interaksi aku secara langsung gitu ya, kalian bisa aja banget, ini aku saranin banget buat ngikutin live streaming aku, karena aku hampir live streaming itu hampir setiap malam ya. Dan kalian bisa langsung aja klik link di description box aku di bawah ini. Oke, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang masalah-masalah di pernikahan anak muda zaman sekarang, guys. By the way, sekarang zamannya nikah muda ya. Di mana-mana nikah muda, nikah muda. Well, aku bukan seseorang yang kayak menyetujui banget, maksudnya kayak apa ya, terlalu pro banget dan yang nggak kontra banget gitu ya, ya netral aja gitu, karena jujur aku juga ya termasuknya bisa dibilang nikah muda lah ya. Aku umur 21 tahun nikah, dan ya banyak memang masalahnya. Jadi kalau kita nggak kuat, oh my god, itu bisa down banget dan bisa gitulah pokoknya gitu. Jadi yang aku sorotin zaman-zaman sekarang, anak itu nikah itu kadang dia karena kebawa situasi tetangga sih sebenarnya ya gitu. Nah, maksudnya itu kayak gini guys gitu. Jadi kadang ada mungkin ya beberapa di luar sana, ini mohon maaf lah, ini aku bukan mau mengejudge gitu ya, tapi aku hanya mengutarakan pendapat aku, dan kebetulan ada yang tanya kan gitu. Jadi kita bahaslah secara dingin aja gitu, karena ya ada yang kayak gini, ada yang nggak kayak gini juga gitu. Kadang tuh ada orang yang misalnya kayak ngompor-ngomporin kan, iya kan, kalian pernah nggak misalnya teman kalian nih udah nikah gitu, kamu kapan, kamu kapan gitu kan. Nah, terlebih kayak dari kalau pas lagi acara-acara nikahan atau acara kumpul keluarga gitu, pasti nomor satu yang ditanyakan itu adalah kapan kamu nikah, si Ono udah nikah, no, si ini udah nikah tuh, si itu udah punya anak tuh gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kita kayak kena mental sih kalau aku rasa gitu. Jadi kayak ungkapan-ungkapan yang seperti itu tuh kayak ngebuat kita para anak-anak muda tuh jadi kayak udah aku nggak mau capek-capek kuliah, aku maunya nikah aja, capek kuliah gitu. Nah, terkadang ada lagi yang kayak gini guys. Jadi ada ketika cewek remaja gitu ya, dia udah capek sekolah, capek kuliah gitu, dia ngerasa suntuk banget gitu. Pasti dia kayak, ya ampun capek banget sih aku sekolah, nggak mau aku kuliah udah capek, aku pengen nikah aja gitu. Oh my god, ini really sih gitu. Jadi kalau aku pribadi dulu tuh ya guys, kalau aku pribadi dulu itu nggak mikir ke arah situ sih. Jadi kayak ini aku lebih ke kayak memang sudah dituntut gitu sama ortu aku gitu, karena ya nomor satu mungkin kayak alhamdulillahnya jodoh aku udah dekat gitu ya. Jadi kayak udah ada seseorang yang mau benar-benar serius sama aku gitu. Tapi seriusnya juga harus dilihat ke depannya gitu loh. Yang pertama, cowok itu kalau misalnya memang dia mau nikah muda gitu, ya nggak apa-apa, itu hak kamu, yang penting udah cukup umur gitulah ya gitu. Itu tuh harus bisa kerja lah intinya. Jadi harus bisa nanti dia bisa mencari nafkah gitu, supaya ya kan namanya orang udah berkeluarga gitu kan, pasti butuh ini guys, butuh duit buat makan, buat keperluan, buat segala macam gitu. Apalagi nanti kalau udah punya anak kan, buat beli pampers, buat beli susu dan lain sebagainya, mencukupi kebutuhan rumah tangga itu gitulah ya. Dan biasanya nih buat kalian-kalian yang belum nikah ya dan kepengen banget nikah muda nih, hati-hati ya, karena kehidupan setelah menikah itu jauh lebih mengerikan. Mengerikannya kenapa? Nih, yang pertama, misalnya kayak kamu oke-oke aja nih gitu, habis nikah kan kamu harusnya kayak, kalau yang mungkin masih tinggal sama mertua atau orang tua gitu ya, 1 bulan 2 bulan is okay. Tapi emang iya kamu mau seterusnya mau tinggal sama orang tua kamu, mau tinggal sama mertua kamu? Kan enggak gitu kan ya. Pasti nanti ada cekcok, ada selisih paham, ataupun kayak nggak cocok gitulah ya. Pokoknya banyak lah nggak cocoknya gitu, dan nanti itu bisa jadi perang mulut, adu mulut, sampai jadi konflik gitu. Nah, jadi kan kamu harus kalau misalnya kamu belum mampu untuk
bikin rumah, paling kan enggaknya kamu ngontrak atau ngekos gitu kan. Intinya kamu misah sama orang tua ataupun mertua kamu gitu kan. Nah, itu tuh masalah gitu. Dan kalau misalnya kamu udah kayak belajar hidup sendiri, otomatis kan kamu nanggung biaya hidup kamu sendiri. Maksudnya kayak dalam suatu keluarga itu loh, kamu nanggung biaya hidup sendiri, mencoba untuk benar-benar membangun semuanya sendiri gitu kan ya. Itu nggak gampang guys gitu. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Di sini aku tekanin banget kalau misalnya laki-lakinya itu kayak males-malesan kerja, nggak mau kerja. Maksudnya kayak namanya gini loh guys, aku ini sih pandangan aku ya, ini nggak tahu, maaf kalau misalnya salah. Ini realita ya gitu. Jadi ada aku pernah tahu gitu kalau misalnya dia tuh nikah muda tuh cuman kayak gara-gara keburu nafsu doang. Jadi kayak dia nggak mikir ke depannya bakal ada kebutuhan, bakal ada something yang benar-benar urgent banget gitu kan ya gitu, misalnya kayak istri lahiran, terus kayak anak dan lain sebagainya lah, intinya dalam rumah tangga tuh. Nah, jadi dia tuh kayak belum ada kerjaan, masih dalam tanda kutip nganggur, tapi ya walau alam ya, padahal kalau misalnya kita nikah tuh memang sih nanti rezeki pasti ada dari mana aja gitu. Tapi ini yang aku tekanin itu adalah laki-laki yang males gitu. Males dalam arti males kerja gitu, kayak ngegampangin lah, maksudnya kayak dia males-malesan gitu. Karena cowok-cowok kalau masih muda gitu kan labil lah ya, sama lah kita kalau masih remaja kan masih labil, masih usia-usia 20, 21, 22 itu kayak masih labil lah ya. Tapi ini balik lagi sih sama orangnya, karena jujur li usia itu bukan menjamin kedewasaan seseorang gitu loh. Kalau dia semakin banyak pengalamannya mungkin akan semakin dewasa gitu ya. Tapi ini kalau buat mereka-mereka yang hanya memandang pernikahan cuman dari segi kayak ya udahlah, yang penting aku pengen nikah aja, pengen ngerasain enaknya, pengen udah pokoknya pengen mau nikah gitu. Padahal dia belum ada kerjaan tetap, belum ada pokoknya belum matang lah secara mental gitu kan ya gitu. Karena ini guys, hati-hati jangan sampai kalian itu nyesel di belakangnya gitu. Karena kenapa sekarang itu banyak yang kayak anak barusan kayak nikah muda gitu, kemudian punya anak satu, cerai itu banyak loh kejadian gitu. Karena yaitu dia tidak memikirkan kedepannya tuh kayak gimana, dia asal aja gitu lah ya. Dan mungkin satu itu memang sudah takdirnya seperti itu, jadi wallahu alam lah gitu. Makanya aku pesen nih sama kalian yang pada mau nikah, jangan sampai kalian itu salah langkah, salah pilih. Karena sekali lagi pernikahan itu bukan mainan ya guys gitu. Jadi bukan kayak kamu nembak cewek, kayak kamu nerima cowok gitu, bukan. Jadi bener-bener ada komitmen yang harus kalian jaga ya gitu. Paling sensitif banget di dalam pernikahan itu adalah soal duit ya, soal duit. Jadi jangan sampai kamu itu nggak mau berpikir sejenak gitu loh tentang itu gitu. Karena bener deh gitu. Makanya nih ya, kalian nih ya, cewek-cewek yang nantinya bakal jadi istri harus semangat. Jadi harus kalau aku pribadi ya teman-teman gitu, aku perempuan dan aku selalu berpikir besok pokoknya kalau aku udah nikah, aku nggak mau terlalu bergantung sama suami aku. Ini dalam tanda kutip kayak aku harus bisa mandiri gitu ya, walaupun seenggaknya ya kita harus nggak boleh mandiri banget lah, karena kita harus nginget bahwa kita punya suami gitu kan ya. Tapi kita harus gitu, karena supaya biar suami kita tuh kayak menghargai kita lah ibaratnya gitu kan. Perempuan itu jujur, perempuan itu hebat loh. Dia bisa kerja di rumah, bisa ngurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan sekalipun gitu. Bayangin kalian laki-laki jangan semena-mena sama perempuan ya gitu. Perempuannya juga harus pengertian sama laki-laki gitu. Jadi laki-laki ya itu nggak boleh asal tiba-tiba bilang bosen sama perempuan, karena ya udah mungkin dia udah nggak menarik sama kamu gitu kan ya. Jangan gitu, mungkin ada something yang perlu kamu bicarakan sama pasangan kamu ketika dia itu tidak menarik lagi sama kamu. Mungkin ada masalahnya, ada udang di balik batu, atau ada sesuatu gitu kan. Karena api itu nggak mungkin ada karena asap itu nggak mungkin ada tanpa api gitu kan guys. Nah
Jadi itu sih permasalahannya itu, kalau aku lihat tuh kayak gitu. Kadang kayak ada yang perselingkuhan gitu kan, itu kan berarti dia hatinya belum mantep. Aku sangat amat orang yang tidak mendukung banget perselingkuhan ya. Jadi aku nggak tahu kenapa, kayaknya kalau ngelihat berita-berita ataupun kayak ngebaca di TikTok atau apa tuh ada yang FYP tentang perselingkuhan tuh kayak sakit banget di hati, jujur gitu. Kenapa ada orang ya sampai tega selingkuh gitu ya, sampai tega nyelingkuhin pasangannya, padahal dia itu menikah itu disaksikan oleh seisi langit dan bumi gitu kan, bersaksi di hadapan Tuhan ibaratnya kan. Terus habis itu kenapa kamu itu nikahin dia kalau ujung-ujungnya kamu bakal selingkuhin dia gitu. Sumpah aku kayak bener-bener ini nggak tahu ya, ini tolong pokoknya ini aku itu bener-bener nggak, orang yang nggak suka banget sama perselingkuhan gitu. Jadi aku tidak mendukung sama sekali gitu, walaupun mungkin ada masalahnya tapi bisalah diselesaikan dengan cara tidak selingkuh kan, itu bisa diselesaikan. Makanya kalau udah nikah nih ya, buat kalian yang belum nikah itu harus jauh-jauh hari harus tahu bahwasanya sekali lagi nikah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalian harus benar-benar mantepin hati dulu, mantepin hati kalian dulu ke orang itu. Terus kalian harus jangan asal mengambil langkah gitu ya. Pokoknya harus disiapin benar-benar secara mental, fisik, ekonomi, dan lain-lain ya, supaya kalian itu langgeng. Nah, nanti kalau udah terjadi pernikahan ya, yang sekarang udah terlanjur nyemplung ke dunia pernikahan muda gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalian menyatukan visi misi kalian, menenangkan ego-ego kalian yang mungkin masih bergejolak ya karena masih muda gitu. Jadi ayolah kita bisa kita bisa berkomitmen di pernikahan kita walaupun kita usianya masih muda. Nah, seperti itu guys. Pokoknya jangan sampai kalian terjun ke dunia seperti itu ya, ke dunia perselingkuhan, apalagi amit-amit jangan sampai. Bersyukur dengan pasangan kamu, karena di luaran sana mungkin banyak yang mau sama pasangan kamu, banyak ada seseorang yang nantinya bakal bisa lebih baik dari kamu kan. Aduh, hati-hati jangan sampai seperti itu. Oke guys, itu aja video dari aku. Dadah, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye, thank you udah nonton.